Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jeni Sambuaga. Yang saya hormati staf khusus Menteri SDM Bapak Agus Cahyana yang mewakili Bapak Menteri SDM. Kemudian yang saya hormati yang kami hormati Duta Besar Ethiopia, His Excellency Prof. Pekadu Baye Aleka. Kemudian Duta Besar Republik Sosialis Vietnam, His Excellency Mr. Ta Phan Tong, Mr. Consular Ethiopia, Mr. Morku Kedir Mohammed. Yang kami hormati Sekretaris Utama Badan Pembina Ideologi Pancasila Dr. Adianti, Staf Khusus Menteri, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UMKM Bapak Ruli Mujanto. Kemudian Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO) Bapak Budiarjo Ibuansa, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Bapak Budi Setiadi, Bapak Ibu pejabat perwakilan dari kementerian atau lembaga, Bapak Ibu perwakilan para sponsor yang telah mendukung acara ini, Bapak Ibu para hadirin tamu undangan, para pengunjung yang hadir pada acara Innabayar EV Expo 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada HIPINDO dan AISMOLI serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam acara Innabayar Electric Vehicle Expo 2023 di Gedung Spesco Jakarta. Karena hal ini sangat penting, ini adalah expo yang terbesar ya Pak Budi ya di Indonesia. Dan kami berharap memang ini sejalan dengan upaya kita bahwa Indonesia ini kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan pameran ini adanya di Indonesia. Kita menjadi tempat untuk kegiatan expo. Dan kegiatan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin membangun ekosistem seperti yang tadi disampaikan Pak Agus Cahyana. Jadi kita ingin membangun ekosistem. Kita harapkan nanti di sini juga terjadi kolaborasi. Kolaborasi tadi ada yang membuat baterai, ada industri komponen, ada bengkel dan sebagainya. Yaitu kita harapkan ada kolaborasi dan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan tadi. Sudah disampaikan oleh Bapak Wami. Bapak Ibu sekalian, juga pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa ekonomi Indonesia sudah tumbuh cukup baik. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus berinvestasi dan melakukan kegiatan usaha. Jadi kita lihat indikator ekonomi kita cukup baik dan bahkan termasuk yang terbaik di dunia. Neraca pembayaran kita baik, pertumbuhan ekonomi kita baik, inflasi kita bisa jaga di bawah 3%. Jadi kita optimis nih tahun 2023 dan 2024 terus kita berusaha untuk mendorong ekonomi. Jadi jangan terganggu dengan pemilu. Jadi ekonomi kita cukup baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini juga selain itu merupakan bukti nyata dari kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan banyak BUMN mining ID gitu ya, mine ID dan sebagainya. Jadi support kegiatan ini. Kemudian juga ada swasta Pak Budi dan juga ada UMKM untuk mendorong penggunaan motor listrik masyarakat guna menekan emisi karbon yang menyebabkan polusi udara. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan dari amanat Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas, operasional atau kendaraan perorangan dinas pemerintah pusat dan daerah. Jadi saya dengar tadi
kemarin kalau nggak salah itu kontraknya sudah 80 miliar ya. Mudah-mudahan hari ini bisa 2 kali lipat. Kami tentunya sangat senang Kemenhub kegiatan ini bisa dilaksanakan di Smesco, dan berharap ke depan Smesco akan menjadi hub pengembangan UMKM, menjadi wadah kolaborasi yang kuat antara pelaku UMKM, pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan kreativitas dan pertumbuhan UMKM. Ekonomi hijau merupakan peluang bagi startup, usaha mikro kecil dan menengah, dan investor untuk memainkan peran utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, UMKM kita ini kita dorong menjadi future UMKM yang basisnya ekonomi hijau. Itu salah satunya. Pemerintah berkomitmen terus untuk memperkuat UMKM melalui pengembangan ekosistem yang mendukung memajukan industri sepeda motor listrik dengan listrik lokal dan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN serta kapasitas produksi nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga telah melakukan studi dampak perubahan iklim Indonesia dan penerapan intervensi kebijakan pembangunan rendah karbon atau PRK dan berketahanan iklim sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang diproyeksikan sekitar 115 triliun kerugian Indonesia tahun 2024 akibat perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan iklim ini punya dampak yang cukup besar untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi kita mesti ikut berperan dalam kegiatan global ini untuk menekan tingkat emisi dari karbon. Dan ini salah satu kegiatannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan peran UMKM dalam rantai nilai global. Saat ini keterlibatan UMKM Indonesia dalam rantai nilai global masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, yaitu sebesar 4,1%. Jadi kita hanya 4,1%. Jauh dibandingkan negara-negara lain yaitu Vietnam 20%, Malaysia 46,2%. Ini menurut data Bank Pembangunan Asia tahun 2021. Kita harus memanfaatkan potensi belanja produk pemerintah, gitu ya, untuk UMKM yang sangat besar. Antara lain belanja pemerintah sebanyak 500 triliun, BUMN 500 triliun juga, IKN 400 triliun, dan usaha besar sekitar 400 triliun. Jadi ini potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan UMKM kita sebagai bagian dari rantai pasar. Jadi, dan pada kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian perusahaan besar untuk bermitra, karena ini nanti tentunya akan tadi bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Saya optimis Inabaya EV Expo 2023 ini juga akan mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal, yaitu yang menguntungkan kedua belah pihak, memberi peluang bagi UMKM menjadi pemasok bahan pendukung dan sebagai pemasok pendukung dan bahan utama, dan memberikan pendampingan standarisasi produk UMKM. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata, semoga Inabaya EV Expo 2023 ini berjalan sukses, menghasilkan transaksi-transaksi besar dan kerjasama yang berkelanjutan. Kita optimis mampu membuka lapangan pekerjaan kelas menengah yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, menghasilkan inovasi, teknologi, dan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih, selamat bertransaksi dan berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.